Selanjutnya, baik terkait dengan pertanyaan ini, saya jelas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimukum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Itu kata kerjanya, mata yamutu mautan, ya, mata yamutu mautan. Insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Nih, yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka banyak yang hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu ya Allah, sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kan? Nah, kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini. Ya, jadi nggak bisa ngerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah, ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, ngalir. Dan di antara yang 3 itu Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idza matal insanu aw idza matal abdu inqata'a sa'iru amali illa min 3, ya, atau illa min 3. 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Nah, ini kalau kita gali lagi, ini lebih panjang lagi nih. Ya, mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Ya, sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, sedekah dibagi pada 2 bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita. Maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat, pahalanya tetap mengalir. Seperti apa yang dimaksudkan 2 keterangan ini dan bagaimana saudara kita, ya, Faisal, semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya serta keluarga besarnya bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya. Nanti kita lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita, bahwa pertama dari akun Faisal Said tadi menanyakan sebelum Isya, beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau dalam keadaan saat ini. Bagaimana, apakah ada bimbingan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW? Tadi telah kita buka, telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibundanya tercinta. Baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya. Di antara amalan-amalan itu, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya, dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir 9 lafaz dalam Imam Muslim. Ya, Nabi SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, idza matal insanu, jika manusia yang telah beraktivitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kedatangan maut, ya, tiba kemudian ajalnya, in qata'a sa'iru amalih, maka dengan wafatnya itu, dengan datangnya maut itu, terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan, yang sebelumnya telah ia tenun. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka karena tidak ada kesempatan beraktivitas lagi, di antara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzakh sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah. Ya, karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada 2 bagian. Ya, ada yang tadi objektif umumnya, kemudian dibagi 2, ada yang disebut dengan amal saleh, yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu. Bila ada satu perbuatan menjadi hasanah, maka dia punya 10 poinnya. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 seperti telah kami tuliskan sebelumnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, maka siapapun yang mampu menenun kebaikan menjadi hasanah, punya nilai ibadah, maka dia punya poin 10. Ya, 10 tadi kami sampaikan saat sebelum Isya, bahwa jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, karena Allah punya hitungan tersendiri yang nilainya jauh dari apa yang kita gambarkan. Nah, teman-teman sekalian, itu batas minimalnya. Ya, apalagi nanti kalau kita kemudian tenun dengan amal-amal lain yang punya nilai yang lebih banyak lagi, seperti infak, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ada lagi amal yang kedua nanti amal sayyi, ya, jamaknya sayyiat, sayyiat. Nah, ini amal-amal yang didesain bersumber dari nafsu atas bisikan-bisikan setan. Ya, paradoks dengan amal soleh tadi. Makanya sering saya katakan ada amal soleh, ada amal salah. Yang baiknya amal saleh, yang jeleknya amal salah. Amal salah ini sepanjang kita hidup mesti kita koreksi, kita benarkan, ya, lewat jalur yang disebut dengan taubat. Ya, supaya dengan jalur taubat ini dihapus nanti yang jelek-jeleknya sebelum kita wafat, ya dihapuskan catatannya, diperbaiki kemudian oleh amal-amal kita
atas petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup itu dan isi dengan hal-hal yang baik sehingga di ujungnya, di ujung kematian kita menjadi baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Khatimah itu penutup, husnul itu baik, ya, penutup yang terbaik. Maka ketika kita sudah tutup dengan taubat, berkenan Allah menghapuskan amal-amal jelek ini sehingga yang terbawa yang baik-baiknya saja saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terjadi, nanti di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap amal yang soleh akan menutup yang salahnya. Ya, misal nanti yang ini salat, yang ini misalnya senang bikin hoax, maka yang salatnya akan menutup perbuatan hoaxnya. Yang ini misalnya puasa, yang ini senang berselisih, maka yang puasa akan menutup selisihnya. Demikian seterusnya sampai ditimbang nanti. Bahkan ada orang yang bangkrut disebut dengan muflis, ya, disebut dengan muflis. Jadi begitu habis amal salehnya, masih ada amal salahnya, maka bangkrut dia karena nggak punya lagi penutup. Ya, habis modalnya ini, tersisa keburukannya, maka diambillah kejelekan orang-orang dizalimi, ditimpakan kepadanya, dilemparkan ke neraka. Itu yang disebut dengan muflis. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tadi. Nah, sekarang ada orang yang telah wafat, nggak bisa mengerjakan amalan lagi, tapi apakah dia berpeluang masih mendapatkan baik balasan-balasan pahala, ya, transfer pahala kebaikan? Karena kalau sudah di alam barzah, kita nggak bisa kirim makanan, kita nggak bisa misalnya kirim perhiasan, kita nggak bisa kirim kebutuhan dunia, karena dimensinya beda, ruangnya sudah lain, alamnya sudah berbeda. Yang harus kita kirimkan kepada mereka adalah bekal real yang mereka butuhkan. Nah, kata Nabi, ada 3 peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat, ya, walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi. Yang pertama tadi telah kita singgung, sedekah jariyah. Ya, sedekatin jariyah, yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Ya, saya ulang, amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Jadi, pertama, teman-teman, sedekah ini adalah gambaran dari semua perbuatan-perbuatan baik. Ya, dalam fikih disebut dengan kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mampu dikerjakan itu disebut dengan sedekah. Karena itu zakat dalam Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Ya, khudz min amwalihim sedekah. Ambil dari zakat yang telah masuk, ya, nisabnya, haulnya, ambil itu ya sebagai bagian dari perbuatan baik. Sedekah yang membuktikan kebenaran iman. Jadi sedekah itu bisa diartikan pembuktian kebenaran, sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur, dan nilai-nilai kemuliaan. Itu diantara makna sedekah. Karena itu kenapa perbuatan baik disebut dengan sedekah? Ini pertama pembuktian dari keimanannya. Jadi iman itu implementasinya kebaikan-kebaikan. Untuk membuktikan kita beriman, maka diminta oleh Allah kepada kita semua membuktikan lewat amalan baik. Karena itu lisan diminta berkata baik, tangan bekerja baik, kaki melangkah pada yang baik. Itu pembuktian iman. Karena itu orang beriman mustahil berbuat yang tidak baik. Karena itu kata Nabi, la yasrikul mu'min, indama yasrik fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu korupsi, orang beriman itu mencuri. Ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya Nabi mempertanyakan, imannya kemana sampai bisa mencuri? Imannya kemana sampai bisa berbuat maksiat, kan? Jadi iman itu akan mendorong kita berbuat baik. Karena itu semua perbuatan baik disebut dengan apa? Sedekah. Nah, perbuatan baik yang disebut dengan sedekah ini dibagi 2 bagian. Ya, dibagi 2 bagian. Ada yang disebut dengan sedekah tsabitah. Ya, saya hapus dulu ini. Sedekah tsabitah. Dia sedekatun, sedekah. Ada yang disebut dengan tsabitah. Ya, tsabitah itu sudah yang tetap berhenti gitu kan? Atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya, berhenti saja sampai di kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Saat dia beramal di dunia, saat hidup dituliskan pahalanya. Tapi ketika wafat selesai, waqifah, tabitah, berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks kehidupan dunia saja. Saat dia beramal. Jadi saat dia hidup di dunia, kemudian misalnya dia salat nih. Ya, si A misalnya salat. Kemudian dia ketika menunaikan salat kan dituliskan pahalanya. Ya, ketika ikhlas tunaikan tuliskan pahala. Misalnya dapat pahala sekian kan. Nah, ketika dia meninggal dunia, wafat ini, sudah. Karena nggak bisa sholat lagi, nggak ada lagi catatan amal pahala mengalir. Ya, sudah selesai sampai di situ. Selesai, terhisab sampai di situ. Karena selesai, tetap di situ disebut dengan thabita atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya. Nah, ada yang menarik nih. Orangnya sudah meninggal, sudah nggak di dunia lagi. Ya, sudah berpindah ke dimensi lain, dia pindah ke barzakh, alam pemisah. Ya, disebut dengan alam kubur. Terpisah dia dengan dunia, tapi belum sampai ke akhirat. Ya, alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh. Ya, baik. Ketika berpindah kepada barzakh ini, nggak ada peluang amal lagi. Tapi yang menarik, walaupun dia nggak mengerjakan amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jara yajri, jarian wa jariyatan. Ya, maka karena ini sifatnya ada muannats-nya disebut dengan jariyah. Jariyah. Ya. Baik.
Ini apa namanya? Sifah dan mausuf ya, disifati sedekah, ya sedekah, perbuatan-perbuatan baik jariyah yang pahalanya terus ngalir sampai kehidupan berakhir. Ya, sampai hari perhitungan tiba, kiamat terjadi, ya perhitungan pahala, baru kemudian di situ hitungan dikumpulkan keseluruhan yang disebut dengan hisab. Ya, disebut dengan apa? Hisab. Jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi, kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya, maka terus saja ngalir di pahalanya, ngalir, kumpul, masya Allah, walaupun orang telah meninggal dunia. Nah, ini sedekah jariyah ini punya dua sumber. Ya. Untuk mempercepat, punya dua sumber. Sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat. Jadi sebelum dia wafat, dia punya kebiasaan beramal. Ya, yang amalan ini setelah dia wafat pun masih ada tuh. Ya, merambat peluang amalannya sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan. Apa di antara contohnya misalnya? Contoh misalnya yang bersangkutan sebelum meninggal dunia pernah misalnya menyumbang untuk kepentingan di masjid. Masya Allah misalnya sedang ada perbaikan masjid, kan? Lalu disumbangkanlah untuk bikin keran wudhu misalnya. Masya Allah, walaupun orang yang meninggal, keran wudhunya masih ada, dipakai orang. Setiap dipakai, mengalir, pahala terus mengalir. Sepanjang itu ada. Karpet masjid misalnya kan disumbangkan, dipakai terus, walaupun orang yang meninggal, tetap pahalanya mengalir. Ngalir. Masya Allah. Pesantren, pembangunan, tadi ada beberapa informasi yang saya sampaikan terkait update, nanti di akhir saya tegaskan kembali ya. Masya Allah misalnya bikin pesantren untuk ahli Al-Quran, bahkan misalnya ada mushafnya ya, kan kita buka juga tuh wakaf untuk mushafnya, untuk perangkat hafalan, itu Masya Allah setiap yang menghafal dapat pahalanya. Makanya saya sering katakan kalau beramal kita mesti cerdas, dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Contoh misalnya kita punya uang 50.000 nih, kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal saleh. Tapi kalau kita bisa gunakan 50.000 misalnya untuk sedekah jariyah, saya punya pos uang misalnya 50.000 nih, saya pengen jadi pahala di hadapan Allah, mana yang akan saya gunakan? Maka Anda bisa melihat dengan bijak. Anda mau pilih mana yang thabit, waqifah, berhenti sampai di situ. Misal Anda berikan makanan, kasih misalnya orang butuh untuk makan supaya energi dia ada, dia makan tuh, dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya ya, dia akan gunakan untuk sholat seketika, ketika energinya selesai pahala Anda. Kan? Anda gunakan beli mushaf, misal dapat 2, Anda berikan ke penghafal Quran. Masya Allah, penghafal Quran menghafal Quran menggunakan mushaf Anda. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu nggak ada yang baca sekali. Ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu, karena menghafal. La raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Saya mau tanya pada Anda, berapa kali dia mengulang? Berapa kali dia mengulang-ulang? Dan yang paling dahsyatnya, bukankah bacaan Al-Quran itu dinilai berdasarkan hurufnya, bukan ayatnya, bukan jumlah ayatnya, tapi jumlah hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berapa banyak pengulangan disebutkan oleh penghafal Al-Quran. Jadi dengan modal 50.000 itu berapa banyak pahala dapatkan. Nah, kadar Allah, si A ini misalnya dapat 2 orang nih, si A dengan si B sudah hafal dia dua-duanya, dipakai jadi imam, Masya Allah, ngajarkan lagi, ini merambat lagi, mushafnya masih ada, diwariskan lagi pada orang lain. Allahu Akbar, lahir dari sini misalnya 10 santri, sini 10 santri, ini punya murid lagi, modal cuma 50.000, berapa yang didapatkan? Maka dari itu cerdas-cerdas saat hidup mencari apa yang kira-kira bisa mendapatkan jariyah di sini. Ya, tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga. Makanya kalau ada misalnya ya kegiatan di masjid, ikut di situ kan, dengan tenaga kita atau dengan sebatas yang kita mampu dan sebagainya ya, apa yang bisa kita lakukan? Ini jariyah. Nah, ada lagi kondisi orangnya misalnya sudah tidak ada. Ya, ini bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh anak misalnya. Ya, anak. Apa yang dilakukan oleh anak? Seperti tadi. Ya, misalnya dia membelikan mushaf, dikirimkan misalnya kepada siapa? Ya, kepada para penghafal Quran. Niatkan itu untuk misalnya diarahkan kepentingan ibundanya. Tadi seperti yang tadi disampaikan. Ya Allah, saya berniat dengan wakaf mushaf ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan. Sah dikerjakan, boleh-boleh saja, silahkan. Ya, Anda punya berapa? 50.000, 100.000, niatkan. Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren, saya niatkan untuk ibu saya. Sah.
Boleh, kirimkan itu. Ya, kirimkan, sampaikan, boleh dengan itu semua Anda lakukan. Dan Masya Allah ketika itu dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang berbeda. Ya, tapi juga ingat, tetap kita jaga dalam koridor amalan, amal solehnya. Nggak usah misalnya ditambahin apapun. Kalau saya sih sarankan, kalau Anda misalnya mau musab, sudah cukupkan dengan niat saja. Ya, dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya. Ya, ini Anda nggak harus cantumkan misalnya, ya taruh foto misalnya, atau taruh ini, taruh itu nggak diperlukan menurut saya. Ya, walaupun mungkin ada pandangan berbeda, kita hormati. Tapi bagi saya pribadi, cukupkanlah seperti itu apa adanya. Sehingga dengan orang-orang membaca pun akan tercukupkan bagi pahala apa itu mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam bisawab. Ini bagian yang pertama, sedekah jariyah. Satu, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bisa dalam bentuk ya ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ini juga bisa dikerjakan dari orang yang hidup, misalnya pernah mengajar, gitu kan? Makanya saya sering katakan, mohon izin sekali, anak-anak itu kalau dia dari kecil tuh, orang tua mengajarkan. Ya, ajak misalnya sampingnya sholat, ajarkan. Al-Fatihahnya kalau bisa dari orang tuanya, ayah atau ibundanya. Karena akan dibawa terus sholat. Ya, dibawa sholat. Ketika bisa dari orang tuanya, dipakai terus sholat, itu mengalir. Setiap anak sholat dapat bagian pahala. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya, bukankah orang tua banyak mengajarkan kebaikan? Pakai. Ya, dan yang ketiga, teman-teman sekalian, nah ini waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang banyak mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau tadi misalnya akun Faisal, saudara kita ingin berbuat baik, di antara tiga pilihan ini yang pertama bisa dilakukan, ya kan? Yang kedua bisa dipraktikkan, yang ketiga jadilah Anda pribadi yang saleh. Ya, jangan banyak larut dalam kesedihan. Manfaatnya nggak ada gitu kan. Sedih itu naluriah, fitrah, alamiah biasa saja. Itu terjadi pasti. Nabi pun sedih ketika ditinggal Sayyidah Khadijah misalnya. Bahkan ketika ditinggal pamannya, beliau sedih sekali. Sedih ya, itu biasa, itu fitrah. Tinggal ibunda beliau sedih. Ya, namun apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita alihkan kesedihan itu menjadi sebuah energi yang positif yang mengantarkan kebahagiaan pada orang yang telah meninggalkan kita. Maka caranya apa? Perbaiki pribadi kita menjadi saleh. Ya, jadi anak yang saleh, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai rubah tampilan kita, tunaikan salat dengan baik, rajin membaca Al-Qur'an, bekerja dengan baik, yang halal jauhi yang haram-haram. Ketika semua itu dikerjakan, Anda tinggal mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat saleh melekat pada seorang anak, maka doanya langsung mustajab. Waladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang ketika bermohon kepada Allah, langsung doanya diantarkan jadi cahaya ke kuburan ibundanya atau ayahandanya. Langsung jadi cahaya. Dan itu boleh jadi pilihan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mempersembahkan pada ibunda Anda. Ya, kalau perbedaan pandangan dari para ulama itu biasa-biasa saja. Ya, A memandang, B memandang, tidak ada masalah. Tapi ijtihad satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lainnya karena peluang ini terbuka. Ya, jadi kalau ada tadi yang membatasi misalnya sepanjang dia masih hidup, tapi juga ada yang kemudian membatasi, yang menafsirkan tidak boleh dari orang yang hidup pun memberikan kebaikan-kebaikan karena perkara umum. Sepanjang tidak ada takhsisnya, tidak ada kekhususan, maka maknanya tetap umum. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab.